Suara Network. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Apa kabar sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan juga Sana Kadang Kulon Progo? Senang sekali saya bisa kembali berjumpa dengan Anda di Info Gunadarma untuk kesempatan hari ini. Info Gunadarma disiarkan langsung oleh 7 stasiun Mega Suara Network, yaitu Mega Suara Bogor, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Serang, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dan tentu saja kita hari ini seperti biasa kita akan membahas seputar Gunadarma. Segala hal mengenai Gunadarma, termasuk juga tentu saja informasi tentang pendaftaran mahasiswa baru di Gunadarma, dan tentu saja ada fakultas apa saja dan info-info lainnya yang akan tentunya kita bahas di hari ini. Dan untuk kali ini telah hadir di sini bersama saya narasumber kita, yaitu Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Gunadarma, Ibu Dr. Supining Tias SEMM, atau mungkin saya panggil Bu Nining. Apa kabar, Bu? Baik. Oke, terima kasih sudah hadir ya. Iya. Biar bisa memberikan informasi terkini dan informasi seputar pendaftaran di Gunadarma. Ya. Baik, terima kasih, dan saya awali saja dengan mungkin ingin mengenal dulu sehari-hari mungkin Ibu Nining di Gunadarma, kegiatannya, rutinitasnya seperti apa? Ya, terima kasih. Saya sehari-hari ngajar. Ya, dosen juga ya? Saya di Gunadarma, di Fakultas Ekonomi, program studinya akuntansi. Jadi tapi seperti yang kita ketahui, semua aktivitas kita kan lebih banyak daring ya, Mas ya. Iya, betul. Lebih banyak daring sehingga aktivitas lebih banyak di rumah, di depan laptop. Jadi ngomongnya hanya di depan laptop sehari, bisa duduk terus di depan laptop. Itu baru ngajar, belum kegiatan lain, misalnya mesti Zoom meeting atau ada seminar atau apa gitu. Semuanya aktivitas hanya di pojok tertentu dalam satu rumah. Tidak pindah-pindah. Tidak pindah-pindah, Bu ya. Iya. Mungkin biar ada brand image juga, oh pojokan ini pasti Ibu Nining nih ya gitu. Baik. Sebagai bagian dari panitia penerimaan mahasiswa baru, ini ada update terbaru mengenai pendaftaran sampai hari ini, Bu? Pendaftaran di Universitas Gunadarma, sebelum kita ke pendaftaran, saya memberikan informasi terlebih dahulu tentang Gunadarma. Seperti yang kita ketahui kan, sekarang kita situasinya dalam situasi pandemi COVID-19 gitu ya. Kalau dulu semua aktivitas itu luring, kita bisa tatap muka langsung dengan mahasiswa, itu sekarang banyak atau bahkan 80%-nya kita semuanya daring gitu ya. Dan puji Tuhan itu Gunadarma itu kan salah satu keunggulannya kan di bidang teknologi informasi. Dan itu tercermin dalam kemasan kurikulum, di mana setiap mata kuliah yang ada di Gunadarma itu semuanya dikemas ada muatan teknologi informasi. Nah, dalam situasi yang seperti sekarang ini,
dalam suatu perguruan tinggi atau apapun itu, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan cepat terhadap situasi yang ada, gitu ya. Dan memang sekarang memaksa untuk itu ya, Bu? Iya, dipaksa untuk seperti itu. Ya. Sehingga kalau dulu baru berapa persen Gunadarma online gitu, misalnya tercermin dari pendaftarannya dalam suatu jalurnya itu online, tapi sekarang semua jalur yang ada itu dipaksa harus online gitu. Dan juga puji Tuhan Gunadarma siap dengan perubahan-perubahan itu dari tahun bulan Maret ya, kalau nggak salah awal Maret waktu itu diketahui ada COVID masuk ke Indonesia, mau tidak mau kita sudah harus mulai mempersiapkan segala sesuatunya karena pasti semuanya akan secara daring gitu. Secara infrastruktur sebenarnya bagi Gunadarma nggak begitu aneh ya? Tidak begitu aneh. Hanya memang belum semua bidang itu kan daring. Jadi yang sudah ada berarti tetap jalan seperti biasa gitu kan. Nah, yang belum, yang harus luring ini yang kita benahi, yang kita siapkan sehingga di tahun lalu itu kita sudah betul-betul siap itu untuk daringnya, dan tahun ini tinggal memperbaiki kira-kira apa sih yang kekurangan tahun lalu diperbaiki di tahun ini. Jadi ada penyempurnaannya dari yang sudah dilakukan sebenarnya. Betul. Dan mungkin pembiasaan dari sisi manusianya atau mungkin orangnya untuk ini ya. Ya, itu juga salah perubahan satu kendala perilaku juga, ya. Apalagi kan banyak atau ada dosen yang sudah senior, ya kan? Ada dosen yang sudah senior yang belum atau tidak terbiasa dengan gadget gitu ya, Mas ya. Tidak terbiasa dengan gadget, seketika harus digital. Nah, itu yang harus betul-betul kita dampingi. Dan puji Tuhan tuh dari tim Bapsi itu benar-benar memberikan pendampingan yang luar biasa sehingga dosen-dosen senior tersebut atau teman-teman yang lain itu sekarang sudah sudah familiar gitu. Selain dosen mungkin juga ada mahasiswa yang tingkat program-program lanjutan mungkin juga sama ya kan? Iya, sama. Ada banyak yang memang kalangan usia tertentu yang mungkin juga harus membutuh pendampingan gitu ya. Betul. Untuk penyesuaian adaptasi kebiasaan baru ini. Apalagi kalau tempat tinggalnya pun juga yang susah koneksi, Mas. Nah, itu ada saja tuh kendala nih kalau yang saya temui ya ketika saya ngajar itu. Kita kalau on daring gitu kan, kita pakai fasilitasnya bisa Zoom, bisa Gmeet gitu kan. Harapannya kan kita semuanya on cam, ya kan? Udah jauh-jauhan, begitu kita ngadep laptop ternyata pada off cam. Itu kan kayak kita ngomong ngajarnya sama apa gitu kan. Ayo coba on cam gitu kan. Pasti ada saja, Bu, mohon maaf, mohon izin karena koneksinya kurang bagus, mohon izin untuk off cam. Jadi berat gitu. Mungkin ya, jadi off cam. Betul. Ini kondisi sinyalnya atau kondisi dianya gitu ya. Mungkin belum mandi atau belum rapi atau mungkin backgroundnya kurang bagus atau banyak hal ya. Iya, banyak hal yang menyebabkan itu. Dari si mahasiswa mungkin ada juga yang mungkin agak ogah untuk on cam gitu ya. Ya baik, menarik ya. Jadi sekarang semuanya berjalan dengan daring ya. Iya, betul. Ya, jadi update-nya sekarang pendaftarannya online semua. Online, ya, tentang pendaftaran semuanya online. Program atau portal-portal yang sudah disiapkan itu untuk beberapa jalur. Sebenarnya sih kalau mau tahu alamatnya di pendaftaran.gunadarma.ac.id. Tetapi kalau misalnya kita pendaftaran kalau mau daftar di Gunadarma itu gimana toh? Alamatnya kurang puas apa, kayaknya, gitu kan? Karena yang dimuat di portal kan mungkin terbatas ya. Redaksional terbatas, penjelasan terbatas. Nah, betul. Gimana, Bu? Nah, pertama dari alamat tadi. Kalau misalnya kita kelupaan apa sih sebenarnya mencari-cari alamat itu, ya enggak perlu susah-susah, enggak perlu pusing-pusing gitu kan. Kita bisa saja searching di Google cari aja tuh, misalnya kita masukin keywordnya, kata kuncinya Gunadarma gitu kan, pasti akan muncul. Informasi yang muncul itu pasti yang paling pertama itu pasti gunadarma.ac.id gitu kan, yang pasti akan muncul. Nah, di situ ada satu menu, di situ pendaftaran. Nah, udah diklik aja gitu. Jadi bagi adik-adik semua itu yang ingin mencari informasi tentang Gunadarma, kalau misalnya nggak tahu alamatnya di mana, ya udah googling aja, search
Gunadarma gitu pasti akan keluar. Ya aduh aku nggak tahu alamatnya, udah nggak jadi. Jangan seperti itu. Kita tetap harus mencari informasi apapun caranya. Nah, kemudian dari pendaftaran, misalnya kita masuk ke salah satu jalur, itu yang pertama misalnya jalur online ya. Itu seleksi raport di situ. Pertama yang kita lakukan itu adalah kita bikin username dulu, login dulu. Login ya. Kita masukkan beberapa data di situ, misalnya ada data nama tentu saja, kemudian NISN itu bisa dilihat di kartu siswanya masing-masing, kemudian ada beberapa data yang harus diisi. Nah, di situ nanti kita akan dapat username dan untuk mengaktifkan itu harus semacam membeli formulir gitu. Jadi dengan biaya 350 nanti kita dapat user ID, baru kita bisa login dan browsing secara lebih luas lagi, lebih detail lagi di webnya tersebut. Jadi stepnya diselesaikan dulu ya. Ya, jadi betul. step by stepnya. Oke, nah ini data ini kan akan dipakai selamanya selama di Gunadarma ya. Iya, untuk betul. Ke sananya data mahasiswa ini atau data nama dan lain-lain gitu. Iya, itu justru nama pun harus sesuai dengan KK. Oh, ya, gitu. harus sesuai dengan KK. Bukan KTP ya, KK. Kakak, kartu ya? Keluarga, Okay. ya. Karena itu nanti kan ada apa itu namanya NIK ya Mas ya, ada NIK nomor induk kependudukan gitu kan. Nah itu nanti akan dipakai dan data itu kan akan dilaporkan ke Dikti, masuk ke PD Dikti. Jadi secara umum seperti itu prosedur. Dan nanti ada hal-hal teknis yang juga akan kita tanyakan mengenai pendaftaran ini karena biasanya ada beberapa hal yang mungkin mengganggu, padahal itu halnya seperti tidak penting, tapi ketika tidak dilakukan akan mengganggu. Contoh misalnya format-format yang harus dikirimkan untuk kelengkapan data ini. Oke. Dan sahabat Mega Suara, untuk Anda sahabat Mega Suara juga kita ingin tahu nih Bu Nining mengenai ini, kan ada juga mungkin yang datang ke kampus selama ini. Ada banyak atau gimana? Meskipun kita secara daring ya, semua pendaftaran secara daring, tetapi kan pasti ada saja tuh ya orang tua atau calon mahasiswa yang ingin datang bertanya secara langsung. Counter pendaftaran itu tetap kita buka, kita sediakan bagi itu tadi kasus-kasus tertentu saja, ya. Bagi kasus-kasus tertentu silakan saja kalau mau datang, tetapi tetap dengan memenuhi protokol kesehatan. Tetapi selama ada kasus yang bisa diselesaikan secara online, apakah itu menghubungi live chat ataukah itu menghubungi melalui telepon, itu silakan. Itu kalau lebih memang baik. sudah terjawab, ya. Tapi kalau memang agak susah dijabarkan melalui ini, baru bisa datang saja ke kampus. Ya, karena kadang-kadang ada saja gitu hal-hal yang masih ini. Atau mungkin motivasinya ingin tahu juga atau lokasinya di mana dan kampusnya seperti apa. Ya, banyak motivasi ya yang datang. Tapi tetap panitia ada ya? Ada. Oke, jadi di berbagai kampus. Oke. Di semua lokasi kampus Gunadarma. Ada di Kalimalang, ada Depok, Margonda, Karawaci, Cengkareng dan itu Kalimalang. Oke, jadi jangan khawatir ya untuk Anda sahabat Megastar dan semuanya yang mau tentunya datang ke kampus juga silahkan, karena tidak ditutup gerbangnya, artinya berarti hanya saja ada prosedur-prosedur tertentu prokes yang harus dipatuhi dan dipenuhi oleh Anda yang masuk ke kawasan kampus Gunadarma. Iya, betul. Baik, Bu Nining, nanti kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita. Ada banyak hal yang masih ingin kita sampaikan dan ingin kita tanyakan. Tentu saja untuk Anda tetap bersama di Info Gunadarma. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Masih bersama di Info Gunadarma untuk edisi kali ini, dan masih kita bersama narasumber Ibu Dr. Supining Tias SEMM selaku panitia penerimaan mahasiswa baru Universitas Gunadarma. Kembali kita akan berbincang mengenai pendaftaran. Bu Nining, ini kita masih penasaran. Ada tadi dikatakan bahwa ada berbagai macam jalur pendaftaran yang saat ini dilakukan oleh Gunadarma. Salah satunya adalah tadi jalur online atau seleksi raport. Terus ada jalur apa lagi nih yang bisa dilakukan oleh calon mahasiswa untuk daftar ke Gunadarma ini? Ya,
Selain jalur seleksi raport, itu ada juga jalur tryout. Jadi kelas 3 SMA itu kan mereka mengikuti tryout ya, yang diselenggarakan secara bersama-sama keseluruhan. Nah, dari hasil tryout itu lalu kita seleksi ya, apakah dia memenuhi persyaratan yang kita tentukan ya di Gunadarma. Nah, kalau memang dia memenuhi persyaratan, lalu kami menghubungi si calon mahasiswa tersebut ya, peserta tryout itu menawarkan kesempatan untuk masuk ke Universitas Gunadarma melalui jalur tryout. Dan tentu saja kita menawarkan sesuatu pasti ada hal-hal yang menguntungkan bagi calon mahasiswa baru. Ada benefitnya gitu. ya. Nah, kenapa ikut tryout online ini kan? Online tapi kan tryoutnya online. Tryoutnya online. Iya, semuanya online. Ya. Gitu. Ya. Gimana dilanjut, Bu? Ya. Nah, kemudian sesudah kita kirimkan WA, sekarang kita kirimkan WA, di dalam WA itu tuh kita sudah memberikan alamat mana yang harus mereka buka, mereka akses, kemudian beserta NISN, username-nya, kemudian password-nya itu apa, gitu ya. Sehingga ketika sudah menerima WA tersebut, dia bisa langsung mau buka mana nih, alamatnya apa nih, udah dia buka, lalu dia login sesuai dengan yang kita berikan, masuk. Nah, di situ diberikan beberapa tawaran-tawaran. Nah, tawarannya apa saja tuh? Macam-macam, bisa dibaca di web masing-masing, karena tawaran yang diberikan kepada calon mahasiswa baru itu berbeda-beda. Masing-masing beda? Iya, karena tergantung dari hasil tryout-nya gitu. Jadi indikatornya memang dari hasil itu. Iya, betul. Jadi metriknya di situ ya berarti ya, bermainnya. Iya. Apa mata pelajarannya apa yang di tryout kan, Bu? Waktu itu ada berapa mata? Ada matematika, kemudian bahasa Inggris, sama potensi akademik. Oke. Ya. Jadi ada beberapa yang memang yang udah ikut tryout online-nya. Nah, bagi peserta yang tryout ini yang sudah mengisi ini lebih mungkin lebih cepat atau gimana, lebih langsung ya atau gimana? Bedanya dengan yang jalur raport? Sama saja waktunya. Ya, kalau yang tryout itu kan udah jauh-jauh bulan malah bisa dibilang. Itu udah lama sekali diselenggarakan gitu kan oleh sekolah. Nah, kemudian kita menerima hasilnya, kemudian diseleksi, baru kita menghubungi. Nah, menghubunginya itu kita mulai tryout itu sekitar bulan sebelum Lebaran. Oh, gitu. Ya, sebelum Lebaran jadi, itu kita sudah mulai. Oke, jadi sudah mulai dihubungi ya. Ya. Nah, berarti yang lainnya sekarang yang selain tryout ada lagi, Bu, jalur pendaftaran yang lain, Bu? Ada jalur beasiswa online, beasiswa penuh ya, beasiswa penuh, tapi itu seleksinya seleksi khusus. Ya, seleksi khusus dari sekolah masing-masing. Gitu. Dan itu tidak terbuka, maksudnya tidak ditawarkan secara umum, jadi semuanya internal dari sekolah. Artinya yang peluang sekarang untuk pendaftaran yang lebih banyak saat ini online itu yang dan tryout. Online dan tryout. Ya, hanya memang ada kecenderungan calon mahasiswa baru itu kalau mendapatkan WA kan karena banyak penipuan-penipuan itu ya. Terkadang ada yang nanya, ini beneran nggak ya dari Gunadarma yang mengirimkan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari pengirimnya itu kan sudah jelas ya, udah jelas. Kemudian buka saja di situ alamatnya, dan itu akan akan ketahuan itu penipuan atau tidak. Dan itu juga terlihat di situ. Nanti di setiap portal, setiap alamat yang kita berikan itu selalu ada petugas live chatnya. Ya, segala permasalahan, semua pertanyaan itu bisa diajukan melalui teman-teman live chat yang bertugas di situ. Baik. Jadi itu yang pendaftaran melalui tryout ya. Iya. Oke, sekarang kembali ke pendaftaran online yang mungkin sekarang banyak dilakukan oleh calon mahasiswa ya, Bu ya. Ada banyak hal yang mungkin jadi juga bukan pertanyaan ya. Kadang-kadang menjadi sebuah bukan kendala juga, tapi dilema. Ketika calon mahasiswa ini memiliki kedua pilihan kan, Bu ya. Untuk mendaftarnya dua pilihan. Nah, ketika kedua pilihan ini, apakah saat mendaftar ini ada boleh untuk pindah misalnya program studi atau gimana? Oh, boleh.
dibuka peluang untuk itu, tetapi memang untuk mengantisipasi agar calon mahasiswa itu nggak bolak-balik gitu ya Mas ya. Kadang kan dibolehin sekali ganti lagi, mikir lagi ganti lagi gitu kan masih galau Bu biasanya. Iya. Ini pilih mana ya? Kadang masih ragu dapat gitu rekomendasi lagi dari temennya ini aja gitu ya. Nah, itu. Bahkan ada yang sudah bayar pun pindah prodi juga ada. Ada ya. Pindah jalur pun juga ada. Oh gitu. Jadi pindah jalur itu dari reguler misalnya seleksi raport gitu pindah ke jalur tryout. Karena terkadang dia kan karena semua informasi kan terbuka ya Mas ya. Di jalur tryout itu semua biaya per prodi yang dia inginkan gitu kan, itu semua biaya sudah disajikan. Dari semester 1 sampai semester 8 itu sudah ada. Sehingga dia bisa memperkirakan kira-kira biaya saya selama pertimbangannya banyak ya. Termasuk itu, biaya. Iya, pasti biaya itu menjadi pertimbangan loh Mas. Iya. Itu berapa ya kalau saya S1 total biaya yang saya keluarkan itu berapa. Nah, terus dia banding-bandingkan tuh dengan yang jalur online misalnya. Nah, itu biasanya dengan prodi yang sama itu biayanya akan lebih murah dengan jalur tryout. Sehingga dia mengajukan pindah jalur. Boleh nggak nih Bu pindah jalur dari reguler ke tryout gitu. Oh ya udah ya silakan gitu kan. Ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi di situ. Salah satunya adalah membuat surat pernyataan gitu kan. Nah, surat pernyataannya itu diperoleh di mana? Surat pernyataan bisa diperoleh di webnya tryout itu ya, jalur tryout itu yang bisa diakses di PMB tryout.gunadharma.ac.id. Nah, itu bisa dilihat di situ. Anda login dulu, ikuti prosedurnya sampai selesai, baru nanti akan Anda ajukan misalnya mau pindah jalur gitu ya. Itu menghubungi tim live chat, Kak mau pindah jalur dari reguler ke tryout gitu ya. Sudah bayar atau belum? Nah, itu kalau bayar dan belumnya itu tahapannya juga berbeda Mas. Karena kan ada uang yang sudah masuk sama yang belum gitu kan. Perlakuannya pasti akan berbeda. Betul. Kalau belum bayar di jalur reguler ya udah di stop saja di situ prosedur yang di reguler, lalu pindah ke diselesaikannya di tryout. Tapi kalau yang sudah bayar itu ada perlakuan khusus. Itu tadi bikin surat pernyataan untuk tidak pindah lagi gitu. Sama halnya dengan pindah prodi. Nah, pindah prodi juga sama, harus membuat surat pernyataan untuk tidak pindah lagi gitu. Karena lumayan ribet juga panjang ya meskipun secara sistem itu kan sudah ada tuh. Anda pindah prodi dari A ke B gitu kan. Pasti kalau sudah bayar itu kan nanti akan ada selisih biaya. Ya kan? Nah, selisih biaya ini kalau misalnya dia kurang bayar, berarti nanti si blanko yang keluar itu tinggal selisihnya saja, itu silakan dibayarkan kekurangannya. Tetapi kalau yang selisih lebih, nah ini kan butuh waktu juga untuk mengembalikan uang ke calon mahasiswa gitu. Kalau bisa di make sure dulu ya sebelum pilih prodi. Iya, betul. Sebaiknya dimatangkan di situ. Iya. Jangan sampai nanti pindah-pindah juga makan waktu lagi. Iya, meskipun boleh ada peluang untuk itu, tolong dipastikan dulu sebelum memilih program studi. Sebaiknya matang ya. Iya, betul. Saya mau ekonomi, saya mau ini. Iya. Baik, kalau pindah kampus juga bisa. Pindah kampus nah, ini juga bisa. Ada dalam beberapa pertanyaan ya. Kalau tiba-tiba saya udah di Depok nih, tapi ternyata saya lebih misalnya karena situasi dan lain-lain misalnya. Mungkin dia sambil gitu ya. Ada banyak pertimbangan, bisa pindah kampus. Pindah kampus juga bisa. Pindah kampus juga bisa, dan itu juga kampus tertentu itu akan ada perbedaan biaya ya Mas ya. Jadi kalau sudah bayar itu ada selisih lebih biasanya, tapi kalau belum bayar sih relatif lebih mudah prosedurnya. Pada intinya memang Gunadarma tetap sih memfasilitasi semuanya. Betul, memfasilitasi semuanya dan tidak mempersulit. Iya. Cuma sebaiknya lebih baik lagi dimatangkan dulu ya. Betul. Untuk pilihan-pilihannya termasuk lokasi dan juga prodinya gitu ya Bu mungkin ya. Baik, ini ada juga hal yang ingin saya tanyakan. Yang berikutnya adalah syarat-syarat pendaftarannya. Sebelum kita juga menginformasikan program studi yang ada di Gunadarma. Syarat pendaftarannya Bu, yang paling penting yang harus disiapkan oleh calon mahasiswa.
Ya, syarat pendaftaran itu karena kita untuk yang online itu seleksi raport, jadi tentu saja raport. Ya, raport itu harus disiapkan, itu nanti harus diupload, kemudian kita memasukkan beberapa nilai dan tentu saja harus sesuai dengan yang ada di raport. Jangan coba-coba berbeda karena itu kan nanti ada tim verifikasinya, disesuaikan, dicek dengan raport yang diupload apakah benar atau tidak. Gitu. Jangan salah lihat juga gitu ya. Salah lihat, salah ketik atau sengaja salah ketik. Atau sengaja ditambahkan gitu ya. Ya, itu pasti raport. Kemudian ada lagi biasa nanti kalau sudah menerima ijazah tentu saja juga harus diupload. Kemudian KK itu sekarang menjadi wajib ya. Pakai KK ya? Iya betul, KK itu juga wajib, KK, KTP gitu kan. Kemudian ada foto. Itu juga harus di-upload sekarang. Iya. Oke. Jadi ada beberapa materi atau juga berkas yang disiapkan, silakan disiapkan saja. Dan kalau misalnya kurang jelas juga ini saya lihat saya buka webnya pendaftaran ya Bu ya. Iya. Ini online chatnya dari tadi tidak berhenti nih Bu. Oh iya. Jadi betul. Banyak yang bertanya mungkin ini saya nggak bisa buka karena hanya lihat indikator ini aja. Jumlah betul. Yang lainnya tadi ada 1 ada 2. Nah ini seperti apa Bu di belakang layar. We are here ini ya. Nah, we are here. Okay. Itu jadi setiap hari itu kita punya jadwal. Jadi semua tim live chat itu disebar ke beberapa jalur tadi. Ya, ada beberapa jalur disebar. Pasti ada yang standby untuk menerima atau menjawab pertanyaan-pertanyaan calon mahasiswa gitu. Saya pernah juga waktu itu ikut membantu karena antrian pertanyaannya itu luar biasa banyak. Belum yang email ya? Belum yang emailnya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu jawabannya sebenarnya sudah tercover di FAQ-nya. Kan kita menyiapkan itu tuh FAQ-nya ya. Tapi kadang-kadang FAQ itu dilewatin, Bu. Betul. Sebenarnya sih ada di situ semuanya, justru malah lebih detail. Seperti kita aplikasi juga dilewat aja ya, setuju aja gitu. Ini apa toh ini gitu ya, Mas ya. Padahal di situ informasinya sangat detail di FAQ. Jadi dari berbagai pertanyaan yang masuk di online di email atau chat ini rata-rata sebenarnya hampir mirip. Iya. Hampir mirip. Karena FAQ itu kan kita kembangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk sering masuk ke live chat itu apa saja, lalu kita masukkan ke FAQ sehingga dengan membaca itu sebenarnya informasi sudah didapat sih sebenarnya. Gitu, tapi mungkin nggak puas kalau nggak bertemu langsung. Karena dari pernyataan di FAQ juga mungkin ada pertanyaan lagi muncul. Ya, biasanya begitu, memancing pertanyaan baru. Baik, tapi jangan khawatir, tim Gunadarma selalu siap untuk menjawab pertanyaannya. Nah, ini 24 jam atau misalnya ada batasan untuk live chat ini, Bu? Ada batas waktunya, biasanya jam kerja. Oke. Jadi perhatikan ya, jangan nanya tengah malam juga gitu ya. Kalau nanya tengah malam juga bisa. Tapi tersimpan berarti. Tersimpan. Nanti dia ada di folder offline message atau apa itu namanya foldernya. Dan nanti besok paginya biasanya kalau di tim kami itu 1 jam sebelum jam online itu kita harus menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan offline yang masuk. Merespon yang tersimpan. Ya, betul. Menjawab yang itu tersimpan, baru dia live chat. Baik Bu, menarik sekali. Masih akan banyak pertanyaan yang saya akan sampaikan. Masih ada waktu sedikit lagi. Nanti kita akan kembali lagi dengan berbagai informasinya. Tetap bersama di Info Gunadarma. Kami kembali setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Masih di Info Gunadarma bersama Dr. Supining Tias SCMM dan kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita dengan tentang penerimaan mahasiswa baru Universitas Gunadarma. Bu Nining, ini saya baca di di PMB tryout di tryout Gunadarma. Ada redaksi silahkan sign in untuk melihat-lihat penawaran beasiswa potongan biaya kuliah per program studi yang ada di Universitas Gunadarma. Nah, saya kan nggak bisa login nih, nggak bisa sign in karena tidak mendaftar. Boleh
sampaikan kira-kira ketika sign in ini ada penawaran apa yang di dalamnya, Bu? Ya, gini Mas. Jadi ketika tadi sudah saya sampaikan di awal, kami mengirimkan WA, ya kan? Mengirimkan WA dan juga mengirimkan email bagi yang mengisi nomor handphone itu nggak lengkap. Karena ada saja loh itu adik-adik SMA itu mengisi data itu tidak lengkap, sehingga tidak bisa dikirim SMS ataupun dikirim WA. Akhirnya kita lewat email, gitu. Apapun lah kita coba memberikan informasi kepada mereka. Nah, ada kecenderungan mereka tidak mau mencoba, itu tadi yang saya sampaikan. Padahal ketika dia sign in, tidak ada tanggung jawab apapun buat mereka, gitu kan. Tidak ada konsekuensi apapun buat mereka untuk login. Karena dengan login itu mereka bisa mengetahui informasi apa saja sih. Jadi login itu tidak langsung mengikat. Tidak langsung mengikat. Tidak hanya ada login konsekuensi saja. apapun. Nanti kamu kalau udah login begini loh, enggak. Jadi dengan login itu kita akan memberikan informasi ada apa saja di situ, bentuk penawaran beasiswanya itu seperti apa, gitu. Kalau di tryout ya. Nah, dengan login sudah kita berikan tadi usernya, password juga sudah kita berikan, maka akan muncul program studi. Ya, kalau di Gunadarma kan program studi kan ada banyak ya. Ada jalur apakah program studinya diploma atau sarjana. Nah, meskipun juga ada S2 dan S3 tentu saja bukan jalur ini yang kita gunakan. Nah, untuk program diploma 3 itu ada beberapa bisa dipilih, itu ada manajemen informatika, kemudian ada teknik komputer, akuntansi, manajemen pemasaran dan manajemen keuangan. Nah, itu bisa dipilih. Kemudian untuk S1 itu ada beberapa fakultas ya, ada Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, kemudian Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, kemudian Fakultas Sastra dan Budaya, Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Ekonomi, Psikologi, kemudian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Kesehatan, gitu ya. Nah, akan muncul prodi-prodi itu ketika dia login. Namun ada namunnya nih. Namunnya adalah tadi saya sampaikan kita kan berdasarkan seleksi, ya kan, berdasarkan seleksi hasil tryout. Untuk teman-teman adik-adik yang tidak memenuhi kriteria tertentu pada suatu prodi tertentu, nah itu tidak akan muncul di situ, gitu. Jadi yang benar-benar ditawarkan itu hanya yang memang bisa dia pilih sesuai dengan nilainya dan juga jurusan SMA-nya itu apa? Apakah IPA atau IPS? Gitu. Jadi sebenarnya sudah di kanal ya, udah digiring gitu ya, sudah lebih spesifik gitu ya. Iya, langsung dipilah. Nah, kemudian sesudah prodi, kalaupun kita ngeklik nih saya tak nyoba pilih prodi ini, itu juga nggak ada ikatan apapun gitu. Jadi jangan khawatir. Saya takutnya udah klik nanti nggak bisa ini ya, akan permanen begitu kan? Enggak. Jadi di situ ada tampilan prodi-prodinya nih yang bisa dipilih gitu kan. Dan dengan ngeklik satu itu akan muncul biaya. Rincian ya. Rincian biaya yang reguler, kemudian potongan beasiswanya itu seperti apa, itu akan muncul. Nah, itu ada keuntungannya loh, sangat-sangat memudahkan, sangat menguntungkan bagi calon mahasiswa karena ada kemudahan dalam hal pembayaran gedung. Pembayaran gedung itu bisa dicicil 6 kali. Ya kan, 6 semester gitu. Nah, masing-masing ada potongannya. Nah, kemudian ada potongan untuk BPP, kemudian SKS di tahun pertama gitu. Nah, itu sebenarnya sangat-sangat menguntungkan bagi calon mahasiswa baru untuk mencari informasi apapun gitu ya. Kira-kira mana yang saya sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan keinginan saya, prodinya gitu bisa dipilih dan dipilah. Jadi dipilah dan dipilih. Artinya ketika login ini atau sign in ini itu adalah mungkin bisa untuk observasi dulu ya. Iya, betul. Jadi bukan langsung bahwa ketika login itu kita terpatri di situ, bukan ya? Belum. Tidak. Saya bilang bukan belum, tapi tidak. Tidak mengikat. Mengikat. Kemudian ada apa lagi nih sesudah? Saya tak nyoba pilih salah satu gitu misalnya, salah satu prodi. Saya klik gitu, lalu kita memasukkan data. Ya, memasukkan data sama seperti yang di jalur online tadi kan, memasukkan data, mengisi formulir gitu juga sama tahapannya. Kemudian dari situ kita bisa memilih
saya mau bayarnya per semester atau langsung lunas 8 semester kalau S1. Oh, ada breakdownnya banyak ya berarti ya? Ada. Jadi udah detail sebenarnya di situ. Ada semester 1 berapa biayanya, semester 2 berapa biayanya. Itu benar-benar detail sehingga saya bisa memperkirakan nih kalau masuk ke Gunadarma program studinya ini total biayanya berapa gitu. Bahkan nanti kalau misalnya kita memilih biayanya itu selama lunas ya Mas ya, lunas 8 semester atau 6 semester itu untuk D3 maupun S1 itu akan dapat potongan lagi gitu. Jadi banyak hal-hal yang menarik di sini yang menguntungkan bagi calon mahasiswa baru. Ini baru dibedah nih tryout ini ya, jadi baru diinformasikan nih buat tereksplor nih. Iya. Tapi kalau misalnya mahasiswa ini dinyatakan dia menyetujui, ini apa indikatornya? Ada klik lagi di bawah atau? Ada. Okay. Jadi tahapannya itu adalah tadi kan memilih. Kalau hanya sign in lihat-lihat aja kan enggak kan? Oh, enggak. Ketika enggak tidak apa-apa. klik sesuatu. Kami pun konfirmasi dengan gitu login saja itu kan sudah sudah ada niat untuk mencari tahu gitu ya Mas ya. Ya mencari tahu informasi ada apa saja. Kemudian kalau ingin saya yakin mau ambil di sini gitu. Udah ada tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya apa? Kita pilih satu prodi. Satu prodi, masukkan data gitu ya, kemudian memilih tadi itu mau bayar lunas atau bayar 1 semester. Kalau misalnya dengan memilih prodi itu pun juga belum mengikat ketika kita belum klik konfirmasi. Nah, jangan salah klik dulu aja ya. Klik konfirmasi meyakinkan nih pertanyaan bahwa benar nih pilih yang prodi ini gitu kan. Kalau udah konfirmasi udah gitu masuk nanti kan. Nah, berarti kalau sudah klik konfirmasi maka berarti itu langsung terkunci prodinya. Dinyatakan bahwa menyetujui semua penawaran yang disampaikan situ. Sudah memahami dan menyetujui. Tetapi kalau apakah harus tahapan berikutnya apa gitu kan? Itu nanti sampai keluar yang namanya belangko pembayaran. Ya, belangko pembayaran, tetapi itu hanya berupa rinciannya saja. Sedangkan untuk pembayaran tetap melalui VA, tidak harus datang ke bank yang ditunjuk. Bisa melalui VA, kemudian dari yang sudah dibayarkan itu buktinya di-upload, kemudian dari tim kami akan memverifikasi, dicocokkan gitu ya, sesuai dengan yang dibayarkan, kemudian berkas-berkas yang perlu di-upload juga akan kita verifikasi gitu. Iya. Baik, begitu. Menarik ya. Jadi itu. Jadi untuk yang tryout ya, jalur tryout ya, ini bisa dicoba diklik nanti ya untuk PMB tryout.gunadarma.ac.id-nya. Mungkin belum ada yang ini karena banyak di pendaftaran online tadi masih banyak bukanya. Jadi adik-adik yang menerima WA itu silakan saja kalau ada jangan dilewatkan ya kesempatannya. Betul. Sayang loh udah dikasih jalur khusus lah anggaplah gitu ya. Dengan segala ini ada penawaran-penawaran. Mungkin bisa dibandingkan antara jalur online, jalur tryout dan sebagainya. Iya. Baik, Ibu, ada yang ditambahkan atau disampaikan lagi sebelum kita akhiri perjumpaan kita untuk informasi Gunadarma untuk kali ini, silakan. Ya, saya sedikit memberikan tambahan tentang kalau tadi kan kita sudah berbicara bagaimana kita menarik calon mahasiswa baru untuk masuk ke Gunadarma, kemudian dengan berbagai fasilitas keuntungan yang ada. Nah, mungkin saya juga ingin menambahkan sesudah menjadi mahasiswa di Gunadarma itu ada apa saja sih gitu ya. Ada fasilitas apa saja sih di Gunadarma gitu kan. Nah, tentu saja sesuai dengan yang tadi saya sampaikan di awal bahwa Gunadarma itu adalah berbasis teknologi informasi ya. Semua mata kuliah itu bermuatan teknologi informasi. Nah, di situ nampak bahwa ada fasilitas-fasilitas laboratoriumnya. Ya, fasilitas laboratorium untuk semua jurusan itu pasti ada. Misalnya saya nih akuntansi, itu pun akuntansi masuk belajar komputer juga tuh. Oh iya, belajar komputer. Harus belajar komputer di situ. Bahkan untuk pengolahan proses akuntansi itu kan semua sudah secara digital ya. Semua pakai komputer. Jadi itu juga diberikan. Kemudian ada berbagai lab
yang bisa digunakan oleh mahasiswa, kemudian bisa magang. Contohnya misalnya kalau ada tadi program studi ilmu komunikasi ya Mas ya, kita ada radio, ada UGTV, di situ kita bisa langsung praktek bagaimana teori-teori yang sudah diberikan di kelas kalau nggak dipraktekkan itu kan kurang itu ya. Jadi signifikan lah dengan teori dan prakteknya langsung bisa dilakukan. Ya, kemudian ada fasilitas-fasilitas yang kegiatan mahasiswa mau yang informal ataupun yang ilmiah maupun yang non-ilmiah gitu ya, akademik non akademik, ilmiah itu berbagai studi ilmu, studi itu sudah banyak sekali bisa bergabung di situ. Kalau yang non akademik bisa saja tentang olahraga, seni dan sebagainya. Itu semuanya ada disiapkan, sport center itu juga ada gitu. Jadi hobinya tetap tersalurkan. Iya, ya. Betul. Show-nya dapat terus ya. Iya. Baik, Ibu Nining, terima kasih sudah hadir di Gunadarma kali ini. Kita akan tentunya akhiri saja. Ya. Ada yang lain sebelumnya? Mungkin ada closing statement dari Ibu? Ya. Sebelum kita tutup. Bagi adik-adik yang masih ragu, segera pilah dan pilih ya. Perguruan tinggi mana yang ingin Anda masuki, prodi apa yang ingin Anda pilih, jangan salah pilih. Karena itu akan menentukan masa depan Anda. Tapi saya yakin bersama Gunadarma masa depan diraih saat ini. Amin, terima kasih. Ya, demikian sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan juga Sanak Kadang Kulon Progo, bincang kita dengan Ibu Dr. Supining Tias SMM selaku panitia penerimaan mahasiswa baru Universitas Gunadarma untuk kali ini. Sekali terima kasih Bu Nining sudah hadir, dan kita akan ketemu lagi di Info Gunadarma di edisi berikutnya. Simak terus Info Gunadarma untuk Anda semuanya. Dan akhirnya saya Yuda dan juga Ibu Nining pamit. Terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja kita simak Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus Info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi.